Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah analisa laporan keuangan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis aktivitas operasi. Pertama-tama, kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama, Syihab Maulana Putra, yang kedua, Siska Maulina, yang ketiga, Maya Novianti. Analisis aktivitas operasi. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu aktivitas pengukuran operasi dan dihitung berdasar dasar akuntansi akrual. Laporan laba rugi menyajikan laba bersih selama satu periode bersama dengan komponen laba, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang pertama, pengukuran laba. Konsep laba pengulangan. Laba ekonomi mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode dan pada umumnya sama dengan arus kas bersih satu periode ditambah perubahan nilai sekarang arus kas yang diharapkan terjadi di masa datang. Laba tetap merupakan suatu estimasi dari rata-rata laba stabil yang diharapkan akan diperoleh suatu usaha sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usahanya saat ini. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Laba tetap merupakan proporsi langsung dari nilai perusahaan. Mengukur laba akuntansi. Komponen dari laba akuntansi adalah pendapatan atau keuntungan dan beban atau kerugian. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Keuntungan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan berdasarkan kelangsungan usaha dan keuntungan tidak berulang. Yang kedua, alternatif klasifikasi dan pengukuran laba. Yang A, laba dari operasi yang masih berlangsung. Laba dari operasi yang masih berlangsung merupakan suatu pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa, dampak kumulatif, perubahan akuntansi, dan dampak penghentian operasi. Yang B, laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. C, pendapatan komprehensif. Komprehensif mengukur laba ekonomi yang dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan pos surplus kotor yang jika digabungkan akan menjadi pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya untuk perusahaan terdiri atas 4 komponen. 3. Pos yang tidak berulang. Ada 4, yaitu yang pertama pos luar biasa, yang kedua pos luar biasa dilaporkan setelah pajak, yang ketiga pos luar biasa bersifat tidak berulang, yang keempat pos luar biasa sering bersifat operasional. 4. Operasi yang dihentikan. Penghentian operasi merupakan komponen laba bersih yang signifikan. Akuntansi dan pelaporan operasi yang dihentikan dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, laporan laba rugi tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya akan disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang menentukan laba dari operasi yang masih berlangsung. Kedua, keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. Laba usaha yang masih berlangsung disebut laba sebelum operasi yang dihentikan jika perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan. 5. Perubahan akuntansi. Standar akuntansi membedakan 4 jenis perubahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, perubahan entitas pelapor, dan koreksi kesalahan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seorang analisis dalam menganalisis perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi bersifat kosmetik
dan tidak memiliki konsekuensi arus kas. Meskipun bersifat kosmetik, perubahan akuntansi terkadang dapat mencerminkan realitas ekonomi secara lebih baik. Seorang analisis harus waspada terhadap manajemen laba. Seorang analisis harus menilai dampak perubahan akuntansi terhadap perbandingan lintas waktu. Terakhir adalah seorang analisis mungkin ingin mengevaluasi dampak perubahan akuntansi terhadap laba ekonomi dan laba tetap. Untuk mengestimasi laba tetap mengabaikan dampak kumulatif, sedangkan untuk mengestimasi laba ekonomi dampak kumulatif ikut diperhitungkan. 6. Pos khusus mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak lazim atau jarang terjadi, tetapi bukan kedua-duanya. Pos ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi sebelum laba usaha yang masih berlangsung. Seringkali, pos khusus merupakan pos tidak rutin yang memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai pos luar biasa. Pos khusus biasanya merupakan pos yang bersifat paling sementara dari laba operasi yang masih berlangsung. Dua kategori utama pos khusus adalah beban restrukturisasi dan penurunan nilai aset jangka panjang. Perbedaan utama keduanya adalah penurunan nilai aset utamanya merupakan penyesuaian akuntansi akrual, sementara beban restrukturisasi seringkali melibatkan komitmen arus kas yang cukup besar, baik yang bersamaan maupun di masa depan. 7. Pengakuan pendapatan. Panduan pengakuan pendapatan. A. Pendapatan secara praktis didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aset suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal. Yang B. Perjanjian pembiayaan produk merupakan perjanjian yang melibatkan perpindahan atau akuisisi persediaan oleh sponsor yang pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk membiayai persediaan. C. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang mewajibkan perusahaan menggunakan metode presentase penyelesaian jika taksiran biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak dan perkembangan dalam penyelesaian kontrak dapat diestimasi secara wajar. D. Analisis dampak pengakuan. 8. Beban yang ditangguhkan merupakan biaya yang telah terjadi dan diangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang. Makin rumit aktivitas usaha, makin besar jumlah dan bentuk beban yang ditangguhkan. Ada dua, yang A. Penelitian dan pengembangan, yang B. Beban peranti lunak komputer. 9. Biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri pertambangan. Pencairan cadangan sumber daya alam baru merupakan hal yang penting bagi perusahaan pada bidang industri pertambangan. Sama halnya dengan aktivitas litbang, pencarian dan pengembangan sumber daya alam memiliki sifat yang berisiko tinggi. Risiko tinggi yang terkait dengan ketidakpastian dan penentuan laba. Ketidakpastian menimbulkan masalah dan pengakuan. Akuntansi successful effort untuk perusahaan minyak dan gas bumi. Standar ini meminta biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi. Biaya-biaya ini dibebankan kemudian jika tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika terbukti ditemukan cadangan minyak dan gas. SEC tidak menyetujui pendekatan ini dan diganti dengan pendekatan akuntansi pengakuan cadangan atau metode nilai sekarang. 10. Kompensasi tambahan untuk karyawan. Tinjauan atas kompensasi karyawan. Beberapa kompensasi beserta akuntansinya diuraikan sebagai berikut. A. Kontrak kompensasi yang ditangguhkan merupakan janji membayar karyawan di masa mendatang, beberapa dengan syarat tertentu. B. Hak apresiasi saham merupakan hak atas sejumlah saham yang diberikan kepada karyawan. Dilakukan metode penyesuaian terhadap beban kompensasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.